Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan tafsir ayat yang ke-177 dari surat Al-Baqarah, yaitu sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala wad-dharra'i. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's. Nah ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bukanlah kebaikan itu kalian arahkan wajah kalian menuju timur dan barat, akan tetapi kebaikan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Demikian pula, yaitu di antara bentuk kebaikan adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang bersabar dikala lapang maupun dikala sempit. Ya. Orang-orang yang bersabar dikala lapang maupun dikala sempit. Nah, sampai pada wad-dharra atau afwan al-ba'sa itu dikala sempit, wad-dharra dan menderita. Bersabar dikala sempit dan menderita. Berkata al-musannif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wad-dharra ay al-maradu ala ikhtilafi anwa'ihi. Yang namanya ad-dharra itu adalah sakit dengan berbagai macam jenisnya. Taib ya. Jadi was-sabirina fil ba'sa wad-dharra, dan orang-orang yang bersabar fil ba'sa di dalam kesempitan, yang juga ditafsirkan oleh al-muallif al-faqr, yaitu apa? Kefakiran. Jadi bersabar ketika kondisi fakir, sempit, dan juga berdasar ketika menderita. Ya. Wad-dharra ay al-marad ala ikhtilafi anwa'ihi, yaitu sakit dengan berbagai macam jenisnya. Dan yang namanya sakit itu identik dengan penderitaan.
min huma wa quruh wa riyah wa waj'i adu, ya, wa waj'i adwin atau udwin. Yang namanya sakit itu banyak jenisnya, di antaranya demam, kemudian luka, kemudian terkena penyakit angin, ya, masuk angin, kemudian sakit bagian tubuhnya, hatta dars wal isba, sampai pun sakit gigi dan jarinya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fa innahu yahtaju ila sabri ala dzalik, maka sesungguhnya ia butuh bersabar atas yang demikian itu. Lianna nafsa tad'ufu, karena jiwa itu melemah, wal badana ya'lamu, dan badan itu menderita. Wadzalika fi ghayatil masyaqqati 'ala nufus, dan ini berada pada puncak, yaitu kesukaran, ya, kesengsaraan bagi jiwa, khususan ma'a tatawuli dzalik, khususnya apabila ini dialami dalam waktu yang panjang, lama, penyakit yang tahunan, ya, bukan hanya 1-2 hari, tapi tahunan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Fa innahu yu'maru bis sabr, maka orang semacam ini diperintah untuk bersabar, ihtisaban li thawabillahi ta'ala, demi mengharap pahala Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini mencakup berbagai macam jenis cobaan. Ya, fil ba'sa, sabar dari segi ekonomi, dari segi kondisi badannya sehat, tidak berpenyakit, tetapi hidupnya kurang, hidupnya kekurangan, ya, sulit makan, kemudian tidak ada tempat tinggal, maka ini butuh sabar. Atau sebaliknya, orang yang hidupnya lapang, ekonominya tercukupi, tetapi fisiknya sakit, ya, maka ini masuk apa? Wadh-dharra, yaitu ketika menderita dengan penyakit, ini butuh bersabar. Bahkan ada kalanya 2 perkara ini terjadi dalam diri seseorang. Sudah ekonominya sempit, kondisinya fakir, dan juga sakitan. Maka ini butuh kesabaran di atas kesabaran. Satu ujian saja, ya, satu ujian, yaitu ekonomi saja tapi sehat, ini diperintah untuk bersabar. Demikian pula ekonominya baik tapi tubuhnya sakit-sakitan, juga butuh bersabar, apalagi ketika seseorang diuji dari 2 macam ini, ya, al-ba'sa wad-dharra, kesempitan hidup dan penderitaan sakit. Kemudian Allah berfirman, wahinal ba's, demikian pula bersabar ketika perang, ay waqtal qital, yaitu ketika perang, lil a'da'il ma'muri bi qitalihim, perang dengan musuh yang diperintahkan untuk memerangi mereka. Jadi perang itu butuh kesabaran. Li'annal jalada yashuqqu ghayatal masyaqqati 'ala nafs, karena ketegaran itu betul-betul berat atas jiwa. Wa yajza'ul insan wa yajzi'ul insanu minal qatl, dan manusia itu mengeluhkan peperangan atau mengeluh, ya, terhadap kematian, ya, awil jarah, ataupun terluka, awil asr, atau menjadi tawanan. Fahtija ila sabr
fi dzalika ihtisaban, maka butuh kepada sabar pada yang demikian itu dan mengharap pahala. Taib. Jadi konsekuensi dari perang itu ada kalanya mati, ada kalanya terluka, ada kalanya tertawan. Ya. Ini konsekuensi perang. Dan manusia ya secara fitrah mengeluhkan 3 hal ini. Gimana nanti kalau saya mati? Kalau ikut perang ada potensi tewas ya. Atau setidaknya terluka, gimana nanti? Atau setidaknya tertawan ya. Nah maka kalau orang itu sudah berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus mengumpulkan banyak kesabaran. Karena ada potensi dia akan mengalami salah satu dari 3 perkara ini, meskipun ada juga peluang menang. Kalau peluang menang sih ya tidak perlu bersabar, justru bersyukur. Tapi yang perlu bersabar adalah ketika seseorang dihadapkan pada 3 kondisi yang memungkinkan terjadi ini. Namun dengan bersabar dia berharap pahala Allah wa raja'a thawabillahi ta'ala ya, dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi minhu an-nasr wal ma'unatu allati wada'aha as-sabirin wa'adaha as-sabirin. Yang dari Allah lah pertolongan ya dan kemenangan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bersabar itu adalah kemenangan dan pertolongan. Loh, bagaimana Allah menjanjikan kemenangan dan pertolongan padahal di antara resiko perang 3 hal tadi apa? Kalau enggak mati, terluka, tertawan. Mana kemenangan? Mana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pertolongan dan kemenangan dari Allah itu pasti ada. Setidaknya di mana? Setidaknya di mana? Di akhirat. Pasti. Di dunia orang yang tewas, hilang nyawanya, maka dia mendapatkan kemenangan. Di mana? Di akhirat. Balasan bagi orang yang mati syahid apa? Surga. Orang yang terluka di medan pertempuran, jangankan terluka di medan pertempuran, seorang muslim yang tertusuk duri saja lalu dia bersabar atas luka yang dia rasakan, maka dihapuskan dosa dan diangkat derajat ya, menjadi penggugur dosa. Demikian pula ketika dia ditawan, dikuasai oleh musuh, lalu dia bersabar, maka balasannya setidaknya di akhirat Allah janjikan pertolongan dan kemenangan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya di ayat ke-177 ini, ulaika, mereka itu ay al-muttasifuna bima dzukira minal aqaidil hasanah, yaitu mereka-mereka yang disifati dengan apa yang disebutkan berupa keyakinan-keyakinan yang baik. Itu di awal ayat ya, yaitu walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah. Itu masalah akidah dan sudah kita bahas. Jadi orang-orang yang disifati dengan apa yang disebutkan berupa akidah yang baik, wal a'mal, dan amalan-amalan, allati hiya asarul iman, yang merupakan pengaruh dari keimanan. Ya, amal itu adalah pengaruh dari keimanan, konsekuensi dari keimanan. Wa burhanuhu wa nuruhu, ya, dan juga apa? Bukti dari keimanan. Amal saleh itu bukti dari keimanan dan cahaya ya bagi keimanan. Wal akhlaq,
dan juga akhlak allati hiya jamalul insan, yang merupakan keindahan manusia, wa haqiqatuhul insaniyah, dan juga hakikat manusia. Ya, jadi ayat ini terkumpul di dalamnya sifat-sifat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang jujur keimanannya, yaitu yang berakidah sahihah dan beramal saleh dan berakhlak mulia. Ya, akidah sahihah diambil dari firman Allah, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Amal saleh diambil dari firman Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil, dan seterusnya. Dan akhlak yang mulia diambil dari wassabirina atau wal mufuna bi ahdihim dulu, orang-orang yang menunaikan janjinya ketika mereka berjanji, dan orang-orang yang bersabar dikala sempit, dikala menderita, dan dikala peperangan. Jadi ayat ini sangat kompleks, menjelaskan bab akidah, bab amal ibadah, dan juga bab akhlak karimah. Nah, mereka yang tersifat dengan sifat-sifat ini, faulaika humul ladzina shadaqu, maka mereka itulah orang-orang yang jujur fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Lianna a'malahum saddaqat imanahum, karena amalan mereka itu membenarkan iman mereka. Ya. Jadi bukti dari iman yang benar itu mewujudkan amal saleh, melahirkan amal saleh. Makanya disebutkan di sini mereka adalah orang-orang yang jujur. Karena apa? Bisa membuktikan keimanan mereka dengan amal saleh. Ya. Benarkah keimanan kita jujur? Kalau kita bisa membuktikan keimanan kita dengan amal saleh, maka jujur keimanan kita. Nah, semacam itu. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Li'annahum tarakul mahdzura, karena mereka meninggalkan yang dilarang. Wa fa'alul mahmura, dan mengerjakan yang diperintahkan. Ya. Dan ini diantara definisi takwa yang sering kita dengar. Takwa itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Lianna hadhil umura mustamilatun ala kulli khisalil khair, karena perkara-perkara ini mencakup unsur-unsur kebaikan. Tadammunan wa luzuman, baik secara kandungan maupun secara konsekuensi. Li'annal wafa'a bil ahdi, karena menunaikan janji, yadkhulu fihi ad-dinu kulluh, masuk di dalamnya agama secara keseluruhan. Wa li'annal ibadatil mansus 'alaiha fi hadhil ayah akbarul ibadat, dan ibadah-ibadah yang dinaskan, disebutkan di dalam ayat ini adalah ibadah-ibadah yang besar. Waman qama biha kana bima siwaha aqwam, dan barang siapa yang mengerjakannya, maka mengerjakan ibadah yang lainnya itu lebih baik, ya, lebih dikerjakan maksudnya. Fahaula'il abrar as-sadiqun al-muttaqun, maka mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertakwa. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimullah, ini di sini Syekh menjelaskan, ya, ketakwaan mereka itu terlihat dari apa? Mereka telah menunaikan janji, ya, di antaranya. Karena Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu,
Itu orang-orang yang menunaikan janjinya ketika mereka berjanji. Dan Syekh menjelaskan menunaikan janji itu adalah bagian dari agama yang terpenting. Karena pada hakikatnya ketika kita telah memasuk Islam, kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Dan ketika kita menunaikan janjinya, ketika kita menunaikan janji kita kepada Allah, disitulah bukti kejujuran diri kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini akbarul ibadat, ibadah-ibadah yang besar. Ya. Di antaranya adalah memberikan harta yang dicintainya, sedekah. Atau yang paling utama yang diwajibkan tentu saja zakat. Ya. Demikian pula mendirikan salat, dan diulang lagi wa ataz zakah, menunaikan zakat. Dan ketika seseorang sudah menjaga ibadah yang besar ini, insya Allah ibadah yang lainnya akan lebih mudah untuk ditegakkan. Itulah maksud dari penjelasan dari al-muallif rahimahullah. Ya, wa man qama biha kana bima siwaha aqwam. Maka barang siapa yang mengerjakannya, ya, mengerjakan ibadah-ibadah besar tersebut, niscaya ia akan lebih mampu menunaikan ibadah lainnya. Kemudian wa qad ulima ma rattaballahu ala hadhihi al-umuri thalathah, dan sungguh telah diketahui bahwasanya apa yang Allah berikan atas 3 perkara yang dikerjakan ini minas thawabid dunyawi wal ukhrawi, berupa pahala balasan duniawi maupun ukhrawi, dunia maupun akhirat, mimma la yumkinu tafsiluhu fi mithli hadzal maudhi, yang tidak mungkin untuk kita perinci dalam pembahasan ini. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir penjelasan ini Syekh menekankan tentang 3 perkara. Dalam ayat ini secara umum ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar baik dunia maupun akhirat. Dan ini sudah disinggung sebenarnya pada paragraf sebelumnya. Ya, pada paragraf sebelumnya. Jadi ketika Syekh menjelaskan ulaika, mereka itulah, ulaika mereka itulah al-muttasifuna bima dzukira minal aqaidil hasanah wal a'mal wal akhlaq. Wallahu alam, nampaknya ini yang dimaksud dengan 3 perkara, yaitu mereka-mereka yang tersifati dengan apa yang disebutkan berupa al-aqaidil hasanah, akidah yang hasanah, akidah yang baik, keyakinan yang baik, wal a'mal, dan amal saleh yang merupakan asar dari iman, pengaruh dari iman, sekaligus bukti dari iman. Dan yang ketiga apa? Al-akhlaq. Dan yang ketiga adalah al-akhlaq. Jadi ayat ini secara garis besar mengandung 3 perkara penting yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membalas bagi orang-orang yang menjalankannya kebaikan di dunia dan di akhirat. Akidah, amalan, dan akhlak. Dan tadi sudah kita uraikan, ya, ayat yang terkait dengan akidah ada pada firman Allah, man amana billahi wal yaumil akhiri, dan seterusnya sampai pada
wal kitabi wan nabiyyin. Adapun terkait dengan amal saleh pada firman Allah wa atal mala ala hubbihi dan seterusnya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, yatim, miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, ya, sampai pada wa ataz zakah dan menunaikan zakat. Sedangkan akhlak ada pada firman Allah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu dan seterusnya, menunaikan janji kemudian bersabar. Nah, jadi orang kalau sudah menjalankan 3 pilar ini, maka insya Allah amal-amal ibadah yang lain yang tidak disebutkan lebih mudah untuk ditunaikan. Nah, sekarang kita masuk pada ayat berikutnya, ayat ke-178 dan 179. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Maknanya pembunuhan itu dibalas dengan pembunuhan. Ya, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Ini yang dimaksud dengan al-qisas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya, maksudnya wakil dari keluarga yang dibunuh memaafkan pembunuhnya, maka bagi yang membunuh tersebut fattiba'um bil ma'ruf, fattiba'um bil ma'ruf, maka bagi yang memaafkan, ya, bagi yang memaafkan hendaknya mengikuti dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan bagi yang membunuh hendaknya menunaikan kewajibannya dengan baik. Secara sederhana,
kalau pihak keluarga korban memaafkan, berarti tidak menuntut qisas, maka pihak pembunuh wajib untuk membayar diat, ya, sebagai ganti dari nyawa yang telah ia hilangkan. Itu maksud dari apa? Wa adaun ilaihi bi ihsan. Karena dia dimaafkan, tidak dituntut hukuman qisas oleh keluarga korban, maka hendaknya dia menunaikan tanggungannya dengan membayar diat bi ihsan, dengan cara yang baik. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Itu adalah bentuk keringanan dari Tuhan kalian dan kasih sayangnya. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Dan barang siapa yang melampaui batas setelah hal ini, setelah pemaafan ini, maka baginya siksa pedih, ya, siksa yang pedih. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam hukuman qisas itu ada kehidupan, ya, ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara ayat yang menjelaskan tentang hukum Islam terkait dengan pembunuhan, ya. Jadi Islam adalah agama yang sempurna yang menjelaskan berbagai macam aspek kehidupan sosial manusia. Bagaimana kalau terjadi kejahatan, kriminalitas berupa pembunuhan? Apakah Islam mengaturnya? Jawabannya iya. Dan ini diantara ayat yang menjelaskan tentang dasar hukum qisas beserta hikmahnya. Di akhir ayat Allah jelaskan hikmahnya, ya. Nah, kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan yamtannu ta'ala ala ibadihil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman. Bi annahu farada alaihimul qisas fil qatlah. Itu dengan Allah mewajibkan qisas di dalam pembunuhan. Ai al-musawatu fihi, yaitu apa? Hukuman yang sama. Al-musawah. Jadi qisas itu adalah al-musawah, adanya persamaan, ya, persamaan hukuman. Wa an yuqtala al-qatilu, dan orang yang membunuh itu dibunuh ala sifatil lati qutila alaiha al-maqtul, sesuai dengan sifat yang dengannya orang itu terbunuh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perincian tentang hukum qisas, ya, perincian tentang hukum qisas ini dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih. Namun secara umum di antara penerapan hukum qisas, yaitu orang yang membunuh itu dihukum bunuh dengan cara yang sama persis yang ia lakukan kepada orang yang dia bunuh, ya. Ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi bi an yuqtala al-qatil ala sifatil lati qutila alaiha al-maqtul. Dibunuh orang yang membunuh dengan cara yang sama persis seperti apa yang ia lakukan kepada orang yang ia bunuh. Hanya saja wallahu a'lam bishawab, apakah mutlak seperti ini? Contoh, kalau ada orang membunuh dengan meracun, maka apakah dia dibunuh dengan cara diracun juga? Nah, ini perlu pembahasan rinci ini, ya.
perlu pembahasan rinci. Ada orang yang membunuh dengan cara disetrum. Apakah orang ini juga dibunuh dengan cara yang sama? Ada orang yang membunuh dengan cara dibakar. Apakah dia juga dibakar dengan cara yang sama? Allahu a'lam bishawab. Ya, ini penjelasan yang perlu untuk rinci gitu ya, dirinci. Namun kalau pembunuhan itu pembunuhan yang umum ya, seperti apa? Mungkin ditusuk atau ditembak atau apapun itu, mungkin bisa dibenarkan, dijatuhkan hukuman mati sebagaimana ia membunuh. Tapi kalau modelnya itu seperti siksaan, ya maka ini Allah a'lam bishawab perlu untuk dipelajari secara rinci. Ya, ala kulli hal, kalau kita perhatikan qisas itu secara sederhana, ya pokoknya dihukum mati sebagaimana ia telah menghilangkan nyawa orang. Dan yang paling lumrah setahu saya ya, hukuman qisas itu ya dengan cara dipenggal ya. Dan itu justru tidak menyakitkan, tidak apa istilahnya, tidak menyiksa, malah justru lebih berat kalau dia dihukum sama persis dengan apa yang dilakukan. Kalau misalnya dia membunuh dengan cara tadi disetrum, waliyatubillah, ya, menyiksa ini. Jadi kematiannya tidak cepat, perlahan. Nah, apakah semacam itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini secara umum disebutkan yang namanya qisas itu hukum bunuh yang sama persis dengan apa yang ia lakukan ketika membunuh. Nah, dan ini kata al-muallif rahimahullah ta'ala, bentuk karunia Allah kepada hamba-hambanya. Dari sisi mana? Ya, iqamatan lil adli, untuk menegakkan keadilan, wal qisti bainal ibad, dan keadilan di antara hamba-hambanya, menegakkan keadilan dan kesamaan di antara hamba-hambanya. Nama asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, asas keadilan ini yang benar-benar ditegakkan dengan adanya hukum apa? Qisas. Orang menghilangkan nyawa maka dibalas dengan dihilangkan nyawanya. Ya. Dan ini pun sebenarnya kalau kita perhatikan tidak hanya terkait dengan pembunuhan. Ada kalanya qisas itu dalam hal kejahatan yang lain seperti pemukulan, atau mungkin ada anggota tubuh yang luka karena perbuatan seseorang dibalas, ya, atau ada anggota tubuh yang cacat gara-gara perbuatan seorang dibalas, ya. Jadi orang mungkin ada yang memotong tangan orang lain, maka tangannya balas dipotong. Nah, itulah hukum qisas. Wa taujihul khitab, dan arah pembicaraan ini ditujukannya, ya, kalimat ini li'umumil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Fihi dalilun, di dalamnya terdapat dalil, ala annahu yajibu alaihim kullihim, bahwasanya hukum qisas ini wajib atas mereka semua, tidak terkecuali. Bukan hanya sebagian orang yang berlaku qisas, tapi sebagian yang lain tidak. Contoh, qisas ini hanya berlaku bagi rakyat jelata, adapun penguasa tidak. Nah, ini tidak. Selama mereka diikat dengan hubungan iman, selama mereka masuk dalam jajaran orang-orang yang beriman, maka mereka terikat dengan hukum qisas ini. Siapapun dia, mau penguasa, mau pejabat, mau rakyat, ya,
kalau mereka melakukan pembunuhan maka mereka berhak dituntut hukuman mati. Ya. 6. Hatta auliya'il qatil, sampai pun wali dari yang membunuh, hatta al-qatil bi nafsih, sampai pun orang yang membunuh itu sendiri, i'anatan waliyil maqtul idza talabal qisas, sebagai bentuk pertolongan kepada wali pihak keluarga korban yang dibunuh apabila ia menuntut qisas wa tamkinahu, dan menerapkannya, menuntut untuk diterapkan qisas. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syariat qisas ini untuk yaitu menolong semua pihak, untuk membantu semua pihak. Termasuk apa? Termasuk pihak yang membunuh. Pihak yang membunuh ini terbantu dengan hukuman qisas. Setidaknya di dunia hukumannya telah ditunaikan. Ya, dengan dia dihukum mati, maka hukuman baginya di dunia sudah selesai. Dia tidak menanggung dosa membunuh di mana? Di akhirat. Nah, ini membantu. Dan ini berbeda apabila syariat qisas tidak ditegakkan. Contohnya, orang yang telah membunuh dan pihak keluarga korban menuntut hukuman mati tapi tidak dikabulkan, tidak diberlakukan, sehingga perasaan dendam atau perasaan tidak terima ini masih ada pada korban. Pokoknya saya nggak mau memaafkan. Ya, pembunuh itu harus dihukum bunuh sampai kapanpun. Nah, ternyata tidak diputuskan hukuman bunuh bagi pembunuh. Apa yang terjadi? Dia masih punya tanggungan nyawa. Jadi selama dia tidak dihukum bunuh dan pihak keluarga korban tidak memaafkan, maka dia masih punya tanggungan dosa yang akan dibawa di mana? Di akhirat. Kenapa nggak ngeri? Ya. Jadi qisas ini adalah bentuk karunia Allah supaya adil semuanya. Yang melakukan dosa kejahatan pembunuhan dengan diqisas, dia akan terbebas dari dosa tersebut. Sehingga nanti di akhirat tinggal dia mempertanggungjawabkan amal-amal lainnya. Untuk pembunuhannya sudah clear karena sudah ditanggung. Ya, sudah ditanggung apa? Di dunia dengan cara dia dihukum mati. Nah, seperti itu. Nah, wa annahu la yajuzu lahum, dan bahwasanya tidak boleh bagi mereka an yuhawwilu baina hadzal hadd, untuk merubah yaitu aturan ini, wa yamna'ul waliya minal iktisas, dan mencegah wali, maksudnya mencegah keluarga korban dari qisas, kama alaihi adatul jahiliyah, sebagaimana ini kebiasaan masyarakat jahiliyah, wa man ashbahahum min iwa'il muhditsin, dan orang-orang yang serupa dengan mereka dengan melindungi orang-orang yang zalim. Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam suatu hadisnya, di antara hal yang membinasakan kaum terdahulu apabila ada rakyat jelata yang melakukan kejahatan, mereka tegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Tapi kalau ada bangsawan, kalau ada orang terhormat yang melakukan kejahatan, mereka mengabaikannya. Ya, inilah sebab dari kebinasaan kaum terdahulu. Nah, di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan, demi Allah,
bahwasanya seandainya putriku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Memang ini bukan terkait dengan kisos ya, ini terkait dengan hukum had. Beda, kalau kisos itu hukum balas bunuh. Ya, kalau hukum had itu hukuman atas suatu kasus kejahatan yang telah ditentukan oleh syariat, seperti memotong tangan bagi pencuri. Ya, meminum cambuk bagi orang yang minum khamar. Kemudian rajam bagi orang yang pernah menikah berzina. Itu namanya hukum had. Ya, hukum had. Kalau qisas ini hukum balas, sama, setimpal. Apa kejahatan yang dilakukan? Memotong tangan orang, dikisos, tangannya dipotong. Itu namanya apa? Qisas. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia telah telah membuat telinga orang lain cacat. Maka dicacatkan telinganya. Itu namanya hukum qisas, setimpal, sama, sepadan. Nah, ala kulli hal tidak boleh orang-orang yang beriman itu beralih dari hukuman qisas kepada yang lain, dan ini diantara kebiasaan masyarakat jahiliyah. Ya, kecuali apabila wali dari korban itu memaafkan. Jadi hak mutlak ada pada wali. Ya, bukan pada orang lain. Dalam hal ini contohnya apa? Hakim. Ya, hakim tidak menerapkan hukum qisas misalnya, sedangkan pihak keluarga wali korban ingin untuk hukum qisas. Nah, ini tidak boleh hakim semacam ini ya. Tsumma bayyana tafsila dzalik, kemudian Allah menjelaskan perincian yang demikian itu. Faqal, dan berfirman, al-hurru bil hurr, orang yang bebas merdeka itu dibalas pula dengan orang yang merdeka. Yadkhulu bimantuqiha, masuk dalam kandungan ini yang tersirat darinya adz-dzakaru bidzakar, laki-laki yang membunuh maka dia juga dibalas dibunuh. Wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Demikian wal unsa bidzakar waz zakar bil unsa. Kalau yang membunuh wanita, yang dibunuh laki-laki, maka wanita juga apa? Dihukum bunuh. Maksudnya apa? Yang penting sesama manusia. Ya, yang membunuh siapapun jenisnya atau apapun jenisnya, mau laki-laki mau perempuan, dan yang dibunuh siapapun atau apapun jenisnya, mau laki-laki maupun perempuan, maka yang membunuh itu berhak untuk diqisas. Fayakunu mantuquha muqaddaman ala mafhumi qawlihi al-unsa bil unsa ma'a dalalati sunnah ala anna dzakara yuqtalu bil unsa. Ya, maka yang tersurat yaitu yang tersurat ya secara nasnya didahulukan atas yang dipahami dari firman Allah Ta'ala. Al-unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Ini kalau kita perhatikan seakan-akan kalau yang dibunuh itu pria, yang membunuh wanita nggak dikisah, seakan-akan. Karena firman Allah yang tegas itu wal unsa bil unsa. Apa sih artinya wal unsa bil unsa, Ibu sekalian? Kalau yang membunuh itu wanita dan yang dibunuh wanita, itu dikatakan qisas secara tersurat. Tersurat itu apa? Secara nas. Ya, tekstual. Nah, tekstual. Wal unsa bil unsa. Ya. Dan pembunuh wanita itu dihukum qisas apabila yang dibunuh wanita. Jelas? Lah kalau yang bunuh laki-laki, apakah dia diqisas gara-gara membunuh wanita? Berdasarkan ayat, ketegasan teks ayat,
seakan-akan tidak. Bisa dipahami? Ya. Jadi yang Allah sebutkan itu wal untha bil untha. Enggak ada war rajul bil rajul. Ya. Tetapi secara kontekstual, secara tersirat, secara mafhum, ternyata laki-laki pun juga berlaku. Ma'adalalati sunnah, ditambah lagi ada dalil dari as-sunnah ala anna dzakara, bahwasanya laki-laki yang membunuh yuqtalu bil unsa, dia dibunuh karena membunuh wanita. Ya. Dan ini sebenarnya sudah mencakup di awal ayat apa? Al-hurru bil hurri. Ini sudah umum. Orang merdeka akan dibunuh, dihukum bunuh gara-gara membunuh orang yang merdeka. Ya. Jadi yang dibunuh itu orang merdeka, maka yang membunuh, kalau dia orang yang merdeka, maka dia juga berhak untuk diqisas. Dan orang yang merdeka mencakup laki-laki maupun wanita. Mau pelakunya wanita, korban laki-laki, atau dibalik atau sama, maka ditegakkan qisas. Nah ini. Namun wa kharaja min umumi hadhihi atau hadza al-abawani wa in alau. Perhatikan. Dan keluar dari keumuman ini orang tua wa in alau, dan ke atas. Orang tua itu siapa? Ayah, ibu. Dan ke atas itu maksudnya siapa? Kakek nenek. Apa maksudnya? Wala yaqtulna fala yuqtalna, afwan. Maka mereka tidak dibunuh, atau fala yuqtalani, maka keduanya tidak dibunuh, ayah dan ibu atau kakek dan nenek tidak diqisas bil walad, apabila dia membunuh siapa? Anaknya sendiri. Kalau ini ada pengecualian. Liwurudi sunnati bidzalik, berdasarkan apa? Terdapatnya sunnah hadis dalam hal ini. Ya. Nah, jadi hukuman qisas ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah berlaku umum bagi semua kalangan secara umum. Mau pembunuhnya laki-laki, wanita, ya. Mau pembunuhnya wanita atau laki-laki, yang dibunuh laki-laki, maka semua berhak diqisas, kecuali orang tua ketika membunuh anak. Ya, maka di situ dikecualikan. Ma yadullu ala annahu laisa minal adli an yuqtala al-walidu biwaladihi. Ya. Kemudian ma'anna fil qawlihi al-qisas, bersamaan dengan firman Allah terhadap qisas, ma yadullu, apa yang menunjukkan ala annahu laisa minal adl, bahwasanya tidak termasuk keadilan an yuqtalal walidu biwaladihi, ketika orang tua itu dihukum qisas karena membunuh anaknya. Li'anna ma fi qalbil walidi minasyafaqah warahmah, karena apa yang ada di dalam hati orang tua berupa belas kasih dan kasih sayang, ma yamna'uhu minal qatl liwaladihi, yang mencegah dirinya untuk membunuh anaknya, illa bisababi ikhtilalin fi aqlih, kecuali dengan sebab hilang akal, au adhiyatin syadidatin jiddan minal waladilah, atau gangguan yang sangat berat dari anaknya. Artinya orang tua nggak akan bunuh anaknya kalau bukan karena hilang akal atau anaknya sudah parah, ya, gangguannya. Kenapa? Karena orang tua itu secara fitrah sayang sama anak. Tapi kok ada orang tua bunuh anak, ini berarti ada yang nggak beres. Siapa yang nggak beres? Ada dua. Bisa jadi orang tuanya nggak beres, akalnya hilang. Nah, kalau akalnya hilang,
berarti apa? Dianggap apa? Gila. Orang gila tidak ada hukuman. Atau anaknya yang memang sudah kebacut, bahasa kita, parah bener lah perlakuannya terhadap orang tua, itu parahnya luar biasa, sehingga orang tua sudah hilang kesayangan yang ini fitrah yang Allah tanamkan di dalam dirinya. Maka kalau orang tua dikisos, dan di situ hilang asas keadilan. Tetapi bagi manusia secara umum, orang-orang beriman yang tidak ada hubungan, yaitu antara anak dan orang tuanya, maka keadilan dengan adanya hukum qisas. Taib. Kemudian saya menjelaskan, wa kharaja minal umumi aidan al-kafiru bisunnah, dan keluar dari keumuman hukum qisas pula orang kafir. Apa artinya? Kalau yang dibunuh orang kafir berdasarkan dalil sunnah. Jadi kalau yang dibunuh orang kafir, maka pembunuhnya yang mukmin itu tidak ada qisas. Ma'anna al-ayah fi khitabil mu'minina khasah, bersamaan dengan ayat di dalam yaitu arah pembicaraan kepada orang-orang mukmin secara khusus. Wa aidan, demikian pula, falaysa minal adli, bukan termasuk keadilan, an yuqtala waliyullahi bi'aduhi, apabila wali Allah itu dibunuh, dihukum qisas gara-gara dia membunuh musuh Allah. Ya, ini juga pengecualian secara apa? Logika. Kemudian wal abdu bil abdi, budak dengan budak, ini juga ada qisas. Dzakaran kana au untha, sama saja apakah laki-laki maupun wanita. Tasawat qimatuha aw ikhtalafat, baik sama nilai mereka atau berbeda. Apa artinya? Nilai budak itu kadangkala berbeda. Budak yang sehat walafiat, yang muda, lebih mahal daripada budak yang tua, sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika sesama budak ini membunuh, maka yang membunuh itu berhak untuk diqisas, ya, berhak diqisas sesama budak. Tapi kalau orang merdeka membunuh budak, nah ini beda lagi. Taib. Kemudian saya menjelaskan wadalla bimafhumiha ala annal hurra la yuqtalu bil abdi. Ini ya yang tadi kita singgung. Dan pemahaman dari ayat ini bahwasanya orang yang merdeka tidak dihukum qisas apabila membunuh budak. Liqaunihi ghaira musawin lah, karena keberadaannya yang tidak sama. Orang yang merdeka tentu lebih tinggi derajatnya daripada budak. Kemudian wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Akhadha bimafhumiha ba'du ahlil ilm, sebagian ulama mengambil kesimpulan sesuai dengan pemahaman ayat falam yajuz qatlur rajuli bil mar'ah, tidak boleh membunuh seorang laki-laki, mengqisas seorang laki-laki yang membunuh wanita. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Namun wa taqaddama wajhu dzalik, telah berlalu penjelasan yang demikian. Artinya apa? Yang sahih, laki-laki kalau membunuh wanita maka dia juga berhak apa? Diqisas. Ya. Sesuai dengan keumuman apa? Awal ayat al-hurru bil hurr, orang merdeka berhak diqisas karena membunuh orang yang merdeka.
Meskipun di ayat setelahnya atau di lanjutan ayatnya dikhususkan wanita. Namun yang benar, siapapun dia, apapun jenisnya, membunuh siapapun dia dan apapun jenisnya, maka dia pantas diqisas selama sama-sama merdeka. Kemudian wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini dalilun, terdapat dalil ala annal asla, bahwasanya secara asal wujubul qudi fil qatl, wajib untuk mengqisas dengan pembunuhan, dengan membunuh. Wa anna diyata badalun anhu, dan diyat membayar sejumlah harta sebagai ganti rugi pembunuhan itu adalah badal. Apa badal? Gantinya. Yang asal, yang utama itu qisas. Tapi kalau qisas itu tidak diberlakukan, bukan karena pengaruh pihak ketiga, bukan karena keputusan dari hakim, ditiadakannya qisas itu murni harus sesuai persetujuan waliyul maktul, wali dari korban. Ya, jadi yang berhak untuk menghanguskan hukum qisas hanya wali korban. Ya. Nah, jadi diyat itu adalah badal. Diyat adalah badal. Falihada qala, karenanya Allah berfirman, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang dimaafkan, yang mendapat pemaafan dari saudaranya, ya, ay afa waliyul maktul anil qatili ila diyah, yaitu wali dari korban yang dibunuh memaafkan pembunuh dengan membayar diyat. Jadi nggak usah diqisas, tapi kamu bayar diyat. Au afa ba'dul awliya, atau sebagian wali korban memaafkan meskipun tidak seluruhnya. Fa innahu yasqutul qisas, maka hukum qisas itu gugur. Ya, yang gugur hanya apa? Qisasnya. Wa tajibud diyah, tetapi wajib membayar diyah. Wa takunul khirah, sehingga pilihan itu fil qudi wa ikhtiyarid diyah ilal wali. Pilihan apakah dia menegakkan qisas, apakah pembunuh ini diqisas atau membayar diyah, ini murni ada pada pihak wali. Wali siapa? Wali yang dibunuh, wali korban. Ya. Dan wali korban ini ya gampangnya keluarga korban. Kalau seorang ayah terbunuh, maka anaknya ini yang menentukan pembunuh ayahnya diqisas atau bayar diyat. Ya, kalau seorang anak terbunuh, maka ayahnya berhak memutuskan pembunuh ini diqisas atau bayar diyat. Nah ini. Kemudian ya, fa idza afa anhu, kalau ternyata walinya telah memaafkan, wajaba 'alal wali, maka wajib bagi dirinya, wajib bagi wali, yaitu wali dari korban, orang yang terbunuh, an yattabi'al qatila bil ma'ruf, untuk mengikuti atau untuk memperlakukan pembunuh dengan cara yang baik, min ghairi an yashqa alaihi, dengan cara tidak memperberatnya, wala yahmiluhu ma la yutik, dan membebani beban yang tidak sanggup untuk ditunaikan, bal yuhsinu al-iqtida wa talab, bahkan dia berbuat baik ketika menagih dan menuntut, wala yahrujuhu, dan tidak mempersulitnya. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu ini sesuai dengan apa? Ketentuan syariat. Ketentuan syariat, diyat bagi pembunuh itu berapa? Ada yang tahu?
Kalau orang membunuh kemudian pihak keluarga memaafkan, ya sudah, pembunuhnya nggak perlu dikisos, cukup bayar diat saja. Berapa bayar diatnya? 100 ekor apa? Unta, bukan kambing. 100 kambing aja berat, apalagi unta. Loh, ini memberatkan. Menurut syariat tidak. Ini setimpal. Ya. Waduh, enggak punya unta. Gimana caranya? Kamu sudah dimaafkan, tidak dikisos, tolong upayakan membayar diat. Maka pihak yang memaafkan harus berbuat baik kepada pembunuh. Dalam artian apa? Ya, menagih dengan cara yang baik, menuntut dengan cara yang baik, membicarakan baik-baik, tetapi dia berhak untuk menuntut sesuai dengan ketentuan syariat. Berapa yang harus kita bayar, kata pembunuh? Ya, sesuai syariat aja, 100 unta. Lu gimana bayarnya? Ya, urusan Anda. Nah, berat bagi saya, tidak berat menurut syariat. Nah, seperti itu. Nah, yang berat atau yang di luar kemampuan, dalam artian yang kalau wali korban itu terlalu berlebihan, kalau dia, saya nggak mau 100 unta, 200, kalau nggak dikisos. Nah, ini baru milik kisos sama bayar 200 unta. Nah, ini baru pada hakikatnya dia tidak memaafkan, dia memeras, ya. Tapi kalau pihak wali korban memaafkan, tidak menuntut kisos dan menagih 100 ekor unta, ini masih dibenarkan. Tidak dikatakan mempersulit, tidak dikatakan menyusahkan. Terlebih ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat sejarah dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya diat pembunuhan itu ditanggung oleh keluarga besar. Artinya pihak keluarga berhak untuk meminta bantuan kepada kerabat-kerabat yang lain. Ya, bahkan kepada sekutu, kepada orang yang memiliki perjanjian damai. Kasus diusirnya Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Nadir, ini diantaranya karena permohonan Rasulullah SAW untuk urunan membayar diat itu dibalas oleh mereka dengan rencana membunuh Rasulullah SAW. Jadi ada seorang sahabat yang salah membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai atau jaminan keamanan. Jadi ada orang kafir yang memiliki jaminan keamanan dibunuh oleh seorang muslim, nggak sengaja. Maka seorang muslim yang membunuh ini tidak dikisos, tetapi dituntut untuk membayar apa? Diat. Nah, orang muslim ini tentu di bawah tanggungan Rasulullah SAW, ya. Dan Rasulullah SAW meminta bantuan kepada siapapun yang memiliki hubungan baik dengan kaum muslimin. Di antaranya saat itu masih terjalin hubungan baik damai dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Datanglah Rasulullah ke benteng mereka dan menyampaikan permohonan untuk ikut nguruni, gitu ya, untuk ikut membantu. Tolong salah seorang dari anggota, yaitu kaum kami, salah seorang dari anggota pemeluk agama kami telah melakukan kesalahan, membunuh sehingga wajib untuk membayar diat. Tolong uruni kami berapapun yang kalian miliki. Maka orang-orang Yahudi Bani Nadir di depan Nabi mengatakan, iya, kami akan siap bantu.
Tapi setelah kembali bersama kaumnya, ya ketika mereka rembukan bersama kaumnya, ternyata mereka melakukan rencana membunuh Nabi. Siapa yang bisa melempar alat menggiling roti dari atas untuk ditimpakan kepada Muhammad ini? Jadi mereka justru berencana membunuh Nabi SAW. Akhirnya Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi SAW. Gak pakai lama Nabi langsung meninggalkan mereka dengan cepat. Ya, dan setelah itu Nabi menghimpun kekuatan, kemudian mengepung Bani Nadir hingga mereka diusir dari kota Madinah. Nah, jadi diat itu ditanggung apa? Bersama. Ya, diatnya sahabat tadi Rasulullah SAW yang ikut nanggung. Cuman beliau juga memiliki kekurangan, akhirnya meminta kepada kabilah-kabilah yang memiliki hubungan baik dengan kaum muslimin. Nah, jadi 100 unta itu harga yang setimpal bagi nyawa manusia. Baik, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa 'alal qatili, dan bagi yang membunuh, adaun ilaihi bi ihsan, hendaknya menunaikan pembayaran diat dengan baik, min ghairi matlin, tanpa menunda-nunda, ya, bulat gitu ya, wala naqsin, tanpa mengurangi. Boleh dia menawar, kalau 100 terlalu berat, gimana kalau 99 misalnya. Terus wali dari korban, ya udah enggak apa-apa, nah itu enggak ada masalah. Tapi merengek-rengek, kemudian memaksa, enggak mau saya, maunya cuman 90, ya. Sedangkan pihak wali korban enggak mau juga, maka pihak yang membunuh harusnya tahu diri, dia itu sudah dimaafkan. Dia sudah dimaafkan dari hukuman qisas, maka jangan yaitu mengurangi ketentuan. Wala isa'atin fi'liyah, dan juga tidak melakukan perbuatan yang buruk, au qauliyah, atau ucapan yang buruk. Ya. Jadi sudah dimaafkan tapi ngomong yang enggak baik. Ya, berbuat yang tidak baik. Fahal jazaa'ul ihsani ilaihi bil afwi illa al ihsanu bi husnil qada, maka tidaklah balasan kebaikan yang didapatkan dengan dimaafkannya dirinya, kecuali dia juga harus membalas dengan kebaikan, membayar diat dengan baik. Ya, jangan orang itu tidak tahu diri, jamaah sekalian. Sudah dimaafkan kok masih saja menunda-nunda, atau mungkin melakukan keburukan. Ya, kalau dalam istilahnya orang Jawa itu dikei ati ngerogo rempelo, kan gitu. Dia itu dimaafkan, harusnya dia itu dibunuh. Enggak sadar, harusnya nyawanya itu hilang. Tapi karena pihak keluarga korban memaafkan, bayar diat saja. Ya sudah, bayar dengan cara yang baik. Jangan tidak tahu diri, dimaafkan tambah ngomong yang enggak baik. Ya, tambah berbuat yang tidak baik. Nah ini, wa hada ma'murun bihi fi kulli ma sabata fi dhimamin nasi lil insan. Dan ini diperintahkan pada setiap hak-hak dan tanggungan manusia dengan manusia. Ya, ma'murun man lahul haqqu bil ittiba'i bil ma'ruf wa man alaihil haqqu bil ada'i bil ihsan. Jadi masing-masing itu diperintahkan. Yang memaafkan hendaknya mengikuti dengan cara yang baik, yang dimaafkan hendaknya menunaikan tanggungan dengan cara yang baik, kan enak. Ya, yang memaafkan ya sudah, kalau memaafkan cukup tagih pembayaran diat. Enggak usah kerasani, enggak usah mempersulit, ya. Karena dia memaafkan, maka dia berhak untuk menagih pembayaran diat, sebatas itu. Gak usah ngomong yang lain, gak usah menjelekkan yang lain,
apalagi ada unsur kesombongan. Coba nggak saya maafkan, mati dia itu karena qisas. Ini tidak baik. Ya, fattibaun bil ma'ruf, mengikuti kebaikan dengan baik itu kalau dia apa? Hanya menuntut sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Dan yang dimaafkan juga harus membalas kebaikan dengan cara apa? Tertib di dalam membayar. Ya, berusaha sesuai dengan kemampuan. 6. Kemudian wa fi qaulihi, dan di dalam firman Allah, faman ufiya lahu min akhihi, dan barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, tarqiqun wa hathun 'alal afwi ila diyah. Ini terdapat kelembutan dan anjuran untuk memaafkan dari qisas menuju pembayaran diyah. Wa ahsanu min dzalik al-'afwu majjanan, dan yang paling baik adalah memaafkan secara cuma-cuma, alias tidak perlu membayar apa? Diyah. Wah, ini luar biasa. Kalau ada kelapangan hati dari keluarga korban, perhatikan, sama sekali tidak menuntut qisas dan juga tidak menuntut diyah, maka pemaafan yang sangat luar biasa. Ya, wa fi qaulihi, dan di dalam firman Allah, fi akhihi, ya, akhihi, saudaranya, dalilun, merupakan dalil ala annal qatila la yakfur, bahwasanya pembunuh itu tidak kafir. Li'annal murada bil ukhuwati huna ukhuwatul iman, karena yang dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan iman, bukan persaudaraan kekerabatan. Falam yakhruj bil qatli minha, wa min babin aula anna sa'iral ma'asi allati hiya dunal kufri la yakfuru biha fa'iluha. Maka tidaklah keluar pembunuhan ini dari apa? Keimanan. Dan min babin aula, terlebih lagi segala kemaksiatan yang di bawah kekufuran atau di bawah pembunuhan, ini tepatnya ya, la yakfur, maka dia tidak kafir pelakunya tersebut. Wa innama yanqusu bidzalika imanuhu, karena sesungguhnya berkurang imannya. Dan ini menyelisih kelompok Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Pembunuhan dosa besar, maka orang yang membunuh kafir menurut Khawarij. Wa idza afa auliyaul maqtul, kalau wali yang dibunuh itu memaafkan, au afa ba'dhum, atau sebagian mereka, tidak semuanya, sebagian mereka memaafkan, uhtuqina damul qatil, maka terjagalah atau haram untuk ditumpahkan darah pembunuh tersebut. Sekali lagi, kalau sudah diputuskan memaafkan, ya, wasara maksuman minhum wa min ghairihim, sehingga dia terjaga darahnya dari pihak keluarga korban maupun dari selain mereka. Contohnya begini, ada pembunuh lalu dia dimaafkan sama keluarganya, keluarga korbannya. Sudah, kamu tidak usah dikisos, kamu bayar diyat saja. Jelas? Jelas. Pembayaran diatur belakangan. Yang penting pihak wali korban telah memaafkan. Tetangga korban nggak terima. Oh, pokok dimaafkan. Akhirnya dibunuhlah sama pembunuh tersebut. Maka panjang ceritanya ini. Tetangga korban akhirnya sekarang yang dituntut kisos bagi keluarga pembunuh yang telah terbunuh. Paham? Jadi paham ya? Anggaplah ada orang yang baik sehingga semua sayang, keluarganya sayang, tetangganya sayang. Cuman kendali putusan ini ada pada keluarga. Keluarga memaafkan. Sudah, kamu sudah membunuh misalnya anak saya,
saya maafkan tapi kamu bayar diat. Iya Pak, saya akan bayar, saya akan kumpulkan uang. Baik, sepakat. Ternyata tetangganya nggak terima, Pak kok dimaafkan dan lain sebagainya. Ya sudah, ini kan hak kita sebagai keluarga. Akhirnya dia main hakim sendiri. Si tetangga ini, dia membunuh siapa? Si pembunuh. Keluarga si pembunuh nggak terima, dituntut kisos, berhak. Ya. Nanti pada akhirnya gimana Bu? Kalau ternyata pihak yang membunuh tadi, keluarga pihak yang membunuh yang akhirnya dibunuh memaafkan juga. Gimana pada akhirnya? Pada akhirnya tetangganya yang bayar diat ke keluarga pihak yang terbunuh pertama kali. Nyambung enggak? Pihak keluarga yang membunuh kan awalnya mau mengumpulkan apa diat. Tapi ternyata pembunuh ini kok dibunuh sama tetangganya. Wah, ya sudah sekalian aja, biar saya nggak ada tanggungan. Ya ini yang membunuh siapa? Pembunuh ini yang dituntut bayar diat. Ya, jadi pihak keluarga nagih, mana dari pembayaran diatnya? Saya nunggu si fulan tetanggamu itu bayar diat saya dulu, bang anak saya juga dibunuh sama tetanggamu gitu ya. Yang bulat aja gitu ya. Nah, artinya kalau pihak keluarga sudah memaafkan, maka darahnya pembunuh itu terjaga. Darahnya pembunuh terjaga. Nah, walihada qala, karenanya Allah berfirman, faman i'tada ba'da dzalik, siapa yang melampaui batas setelah itu, ai ba'dal afwi, setelah pemaafan, falahu adzabun alim, maka baginya siksa yang pedih. Ai fil akhirah, yaitu di akhirat. Wa amma qatluhu wa adamuhu fayukhadhu mimma taqaddam, adapun pembunuhan atau tidak diambil dari sebelumnya. Li'annahu qatala mukafi'an lahu fayajibu qatluhu bidzalik. Karena itu membunuh yang sepadan, maka wajib untuk dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya kalau sudah dimaafkan, maka hukum atau maka darah pembunuh ini terjaga. Apapun yang terjadi pada dirinya nanti, ternyata pihak keluarga yang lain dendam sehingga dibunuh, hitungannya sendiri. Ya. Atau tadi tetangganya ternyata membunuh si pembunuh, padahal keluarga korban sudah memaafkan, maka hitungannya tersendiri nanti. Ya, hitungannya sendiri-sendiri. Kalau ternyata keluarga pembunuh menuntut kisos, ya harus ditegakkan kepada tetangganya korban tadi. Wa amma man fassara al-'adzab al-alima bil qatl, adapun siapa yang mentafsirkan azab yang pedih dengan pembunuhan, fa innal ayata tadullu ala annahu yata'ayyanu qatluh, maka sesungguhnya ayat itu menunjukkan kewajiban untuk membunuh, wala yajuzul afu anhu, dan tidak boleh maafkan. Fa bidzalika qala ba'dul ulama, yang demikian ini dikatakan oleh sebagian ulama. Wallahu alam. Ada sebagian ulama yang memahami ayat ini tidak boleh ada pemaafan. Ya. Was-shahihu al-awwal, tapi yang sahih yang pertama. Ya, yang pertama apa? Ditegakkan kisos itu pada asalnya. Tapi kalau keluarga korban memaafkan, maka boleh. Ya, maka boleh. Nah, itu kesimpulannya. Li'anna jinayatahu la tazidu ala jinayati ghairih, karena kejahatannya tidak bertambah atas kejahatan orang lain. Wallahu alam bishawab. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya hukuman qisas, ya, ini hukuman yang adil yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan bagi orang-orang yang beriman. Adapun hikmahnya insyaallah akan dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah setelah ini biidznillah. Akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Baik masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silahkan. Silakan.
kasus iya. Iya, tetap dikecualikan ya. Tetap dikecualikan. Artinya kalau ayahnya itu tidak diqisas atas pembunuhan terhadap anaknya, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi meskipun ayahnya apa? Jahat, yang jelas pembunuhan terhadap anak dikecualikan dari hukum qisas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.